Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, untuk perkuliahan kali ini kita lanjutkan dengan materi yang minggu lalu bahwa, apa yang akan kita pelajari pada hari ini tentang pertumbuhan dan hubungannya dengan, eee, pakan ikan. Kalau kita perhatikan kemarin sudah kita lihat bahwa mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, 2 teori, satu praktikum. Oleh karena ini buku yang biasa digunakan untuk referensi yang berhubungan dengan pakan ikan. Anda bisa mendownload secara gratis, ada di Google, ambil di Google Scholar. Nutrisi itu merupakan suatu seri proses di mana organisme akan mengambil pakan, kemudian diasimilasikan, ke dalam tubuh ikan untuk pertama bisa, pertumbuhan atau juga mengganti, organ-organ yang rusak. Biasanya misalnya karena penyakit atau karena, kerusakan yang lain dan itu akan di-cover dari nutrisi yang Anda berikan, dari pakan, di mana, nutrisi atau, ilmu ini merupakan interdisipliner, ya, pengetahuan yang interdisipliner tidak berdiri sendiri. Sedangkan penelitian tentang nutrisi sudah dimulai dari tahun 40-an, itu untuk ikan-ikan yang hidup di daerah dingin. Kemudian, untuk tropik, ikan-ikan yang hidup di tropik itu tahun 50-an sudah dimulai orang penelitian tentang nutrisi. Sedangkan intensifikasi riset atau pengembangan riset itu tahun 70-an sudah dimulai. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mempunyai informasi atau referensi yang berhubungan dengan nutrisi, terutama tentang ikan, gitu. Ikan termasuk organisme hidup yang perlu nutrisi di dalam proses hidupnya. Maka kalau kita perhatikan di sini bahwa nutrisi sangat mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, maupun kualitas dari produk. Yang di mana secara keseluruhan bahwa lebih dari 50% biaya operasional budidaya itu diambil dari pakan. Dapat kita bayangkan bahwa ketika pakan yang kualitasnya kurang bagus atau manajemennya yang kurang bagus di dalam proses budidaya, maka kebutuhan atau biaya dari pakan semakin tinggi. Apa artinya? Jika biaya pakan ini terlalu tinggi, sedangkan produksi itu tetap atau yang dihasilkan itu tetap, maka margin keuntungan semakin menyempit. Oleh karena itu, bagaimana usaha kita untuk mendapatkan kualitas pakan yang bagus dan manajemen di dalam pemberiannya juga harus bagus, gitu. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi pertumbuhan dari ikan. Yang pertama adalah organismenya itu sendiri, kemudian lingkungan, yang ketiga adalah pakan, di mana ketiganya ini dirangkum di mana dia dibudidayakan, atau berarti wadahnya juga sangat mempengaruhi. Oleh karena itu, kalau kita lihat satu persatu, bagaimana pertumbuhan itu bisa dihitung, gitu ya, bisa dikalkulasi, baik itu secara deskriptif, secara bioenergetik, maupun secara biochemical. Nah,
Sedangkan untuk penghitungan yang bioenergetika barangkali minggu depan akan kita bahas lebih jauh. Kemudian dari ketiga komponen untuk pertumbuhan ini, kita fokus ke pakan, gitu ya. Apa yang terjadi di pakan? Berarti Anda harus mempelajari tentang feed composition, komposisi dari pakan. Apa itu komposisi? Ya, kita punya bahan atau pakan yang mempunyai kandungan seperti protein, lemak, karbohidrat, di mana ketiga komponen ini merupakan sumber energi. Selain itu ada yang non energi seperti vitamin, mineral, barangkali di situ. Kemudian dari komposisi pakan atau bahan, Anda harus memperhatikan kebutuhannya, kebutuhan dari ikan. Karena jika nanti Anda mau menyusun suatu formula, harus tahu komposisi bahan, harus tahu kebutuhannya. Karena setiap spesies, setiap tingkatan hidup dari spesies itu memerlukan nutrisi yang berbeda. Ketika Anda tahu komposisinya, tahu kebutuhannya, maka formula pakan bisa disusun. Karena pada dasarnya di minggu kemarin sudah bisa kita terapkan di sini bahwa ikan apa sih yang akan kita beri pakan, yang akan kita buatkan pakan. Kita susun formulanya. Apakah ikan itu termasuk golongan karnivora, termasuk golongan herbivora, atau termasuk golongan omnivora. Sehingga jika Anda tahu karakter dari spesies yang akan Anda berikan pakan, maka formula bisa dibuat berdasarkan kebutuhannya dan berdasarkan bahan